Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firvandi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas topik 5. Tugas pertama itu membuat aplikasi menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi kita akan membuat aplikasi ini dengan menggunakan dua fungsi yang overloading. Jadi nama fungsinya sama namun dengan tipe data parameter yang berbeda. Yang pertama ada jejari, tipe datanya float, dan diameter, tipe datanya double. Ya, ini objek lingkarannya tidak dibentuk terlebih dahulu, jadi kita langsung mengakses fungsi dari kelas tersebut. Kemudian ini kasusnya nanti akan kita ujikan. Langsung saja ke kelas diagramnya. Ini kita akan membuat kelas bernama lingkaran, kemudian ada dua fungsi. Ini nama fungsinya sama ya karena overloading, kemudian tipenya public, kemudian ada static ya, ini ditandai dengan garis bawah. Oke, kemudian di kodenya ya begini, ada p, isinya itu math.p yang artinya 3,14 gitulah. Kemudian ada dua fungsi, ada dari parameter jari-jari dan diameter ya, ini nama fungsinya sama, overloading. Kemudian rumusnya kalau menggunakan jari-jari itu 2 kali pi kali jari-jari, dan kemudian di mainnya ya tinggal kita buat saja tadi. Contoh kasusnya jari-jarinya 7, tipe datanya float, dan jari-jarinya 5,5 f. Karena ini float, jadi ada untuk mengkonversi dari double ke float, kita gunakan huruf F di belakang. Kalau tidak maka akan error ya. Ini 7 tidak usah karena tidak menggunakan floating point. Kalau kita gunakan maka harus juga menambahkan F seperti ini. Oke. Kemudian double diameter. Nah, ini jadi kita tidak perlu membuat objek dari kelas lingkaran, tinggal kita panggil saja panggil fungsinya dari kelas lingkaran dot hitung luas keliling, masukkan jari-jari pertama tadi, ini 7. Nah, kalau di kontrol terus di hover, di sini ada fungsi yang dipakai yaitu fungsi jari-jari ya, tipe datanya float. Kalau yang ini itu tipe datanya double, jadi otomatis ya. Jadi otomatis memilih fungsi yang sesuai dengan parameter yang diberikan. Ya, coba dijalankan. Ya, jari-jari 7. Nah, otomatis tadi ya, karena float jadi 7.0, 7,0. Nah, ini kelilingnya. Ya, benar. Kemudian tugas kedua ini menghitung luas dan keliling dari segitiga sama sisi. Yang pertama ada masukannya alas, ini maksudnya sisi mungkin ya, sisi dan tinggi. Yang kedua itu ada sisi segitiga. Kelas diagramnya seperti ini. Jadi akan ada dua variabel atribut. Ada sisi, tipe datanya double, dan tinggi juga double, private ya atributnya. Kemudian pada soal nomor 2 ini overloadingnya terletak pada konstruktornya. Konstruktor pertama itu diisi dengan sisi dan tinggi ya. Kemudian di konstruktor kedua itu diisi sisinya saja. Nah, kemudian ada fungsi untuk mencari tinggi, karena di segitiga yang ini hanya sisinya saja. Jadi nanti ada begini. Jadi untuk luas segitiga saya akan gunakan ini. Nah, karena nanti ada konstruktor yang hanya menerima sisi saja, maka kita akan mencari tingginya dengan rumus ini. T sama dengan panjang sisi kali setengah akar 3. Oke. Ini ada fungsi untuk mencari keliling dan luas ya di kodenya. Nah, di kelas segitiga ini ada ya seperti kelas kelas diagram tadi, ada sisi dan tinggi private. Kemudian ada konstruktornya ada 2. Ini ada sisi dan tinggi dan sisi. Nah, ketika konstruktor dengan parameter sisi saja,
maka akan tetap memanggil konstruktor utama ini, hanya saja tingginya ini diisi 0, jadi hanya sisinya saja yang diisi. Kemudian ketika mencari luas segitiga, maka ketika hanya sisinya saja yang diinputkan, akan dicari tingginya terlebih dahulu dengan rumus tadi ya pada kelas main. Seperti ini, karena tadi aplikasi hanya berhenti jika pilihan keluar, maka saya buat seperti ini di dalam perulangan while loop. Nah, coba kita jalankan. Diberikan menu, ada menu pertama sisi dan tinggi, yang kedua sisi saja. Nah, jika user memilih menu 1, maka akan diberikan dua pilihan, maksudnya dua masukan. Yang pertama sisi 10, tingginya 5. Nah, itu hasilnya luasnya 25 dan kelilingnya 30. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini kita buat objeknya terlebih dahulu. Jadi hasil inputan sisi dan tinggi tadi kita masukkan, kita instansiasikan objeknya. Kemudian objek yang sudah dibuat tadi memakai fungsi, ya tinggal pakai fungsinya saja ya. Kemudian jika user memilih menu nomor 2, akan diminta inputan sisi 30. Nah, seperti itu ya. Jadi di menu kedua ini hanya mengirimkan parameter sisi dari segitiga, kemudian memanggil fungsi untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Ya, untuk case ketiga ini keluar. Ya, begitu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.